Kali ini kita udah sampai di Jawa lagi. Kita mau jalan-jalan ke Candi Prambanan. Udah ada tiket dan di sini bisa kita lihat ya. Pariwisatanya udah mulai rame, banyak anak-anak sekolah juga tadi kita lihat ya. Mereka mulai belajar lagi tentang sejarah ya, datang melihat langsung. Senang sih karena udah mulai pulih ya. Oke, langsung aja simak perjalanan kami di Soling Soul Traveling kali ini di Prambanan. Tentunya kita akan melihat banyak hal menarik di sana. Langsung aja. Sambil kita jalan, ada sedikit yang mau diinformasikan ya di Solo semuanya. Jadi untuk tiket masuknya sendiri masih terjangkau. Untuk yang dewasa 50.000 dan untuk anak-anak usia 3-10 tahun cuma 25.000. Dan ada sih sebetulnya tiket terusan ya. Jadi mungkin yang dari Prambanan kepingin langsung ke Candi Ratu Boko ada tiketnya kalau nggak salah tadi 85.000. Mungkin nanti bakal ini ya ditampilin aja kali ya untuk price-nya berapa untuk lebih jelasnya. Soalnya tadi pas masuk sempat ngebaca sebentar. Oke, langsung aja. Karena di sini sudah mulai gerimis. Jadi kita harus bergegas supaya tidak hujan ya, kita bisa dapat view yang bagus. Nah, Solo saat ini kita lagi ada di depan Candi Prambanan Pas. Kita bisa lihat di sini. Sedikit informasi bisa di-shoot nanti di sebelah sana ya, Pak Farhan. Lagi ada perbaikan ya. Nah, perbaikannya seperti apa nanti bisa kita cek langsung ke dalam. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita menuju ke area dalam ya. Oke, bagaimana setelah masuk kawasan ya maksudnya ya? Apa yang dirasakan atau Rasanya seneng ya. Tadi pas terakhir dari Batu yang mau naik ke halaman utamanya itu ngerasa kayak jelas balik gitu ya. Sulit diceritakan karena ini hanya untuk konsumsi pribadi. Tapi ketika sampai di sini nggak pengen langsung ya, tapi pengen duduk dulu di sini yang di agak tengah untuk menikmati seluruh view ya. Kayak kita tuh apa ya, berusaha untuk menyamakan frekuensi di tempat ini ya, karena kita di sini kan tujuannya untuk perjalanan spiritual. Jadi memang ketika kita sampai di tempat yang kita tuju, kita berusaha untuk menyelaraskan frekuensinya dulu ya, baru kita tahu nih mungkin ada petunjuk yang candi manakah yang di bagian sini yang harus kita datengin atau seperti apa tuh. Oke. Jangan lupa untuk orang-orang elemen air, kalau kalian bepergian ya, terutama untuk perjalanan spiritual, jangan lupa selalu sedia air putih. Karena kalau tanpa air putih untuk orang-orang air mungkin akan cenderung cepat capek, cepat drain, karena kita juga bakal apa ya, namanya tempat publik ya, kita banyak terkoneksi sama orang banyak. Takutnya kita jadi gampang drain energi kita dan jadi capek, jadi nggak mood. Itu kan udah kacau banget ya kalau kita lagi bepergian. Tapi ada satu informasi nih Kak Farhan ya, dan untuk Solor semuanya, di sini kita lihat banyak anak-anak sekolah sudah mulai karya wisata ya. Karya wisata. Karya wisata. Jadi mereka itu udah mulai bisa nih untuk aktivitas keluar sekolah lagi, jalan-jalan ke tempat-tempat wisata ya. Tadi ada beberapa grup
dari anak-anak sekolah yang berbeda-beda. Senang sih karena mulai pulih lagi, aktivitas bisa berjalan normal kembali. Untuk para generasi muda juga bisa datang lagi ke tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat spiritual untuk mereka mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan nilai budaya mereka. Oke, kalau mungkin bisa di-shoot Kak Farhan. Udah mulai rame ya, tadi ada beberapa grup anak sekolah tapi nggak tahu di bagian mana ya, mungkin udah kesana. Terus selanjutnya kita mau kemana lagi rencana? Selanjutnya setelah kita mengambil dan menyelaraskan, menyelaraskan getaran atau frekuensi, kita mengikuti petunjuk apa mungkin akan ada yang kita dapatkan di sini. Tapi kita lebih nggak nyari ya Kak Farhan, Iya, benar-benar. kita lebih pengen menunjukkan ke Solor semua bahwa perjalanan spiritual itu bukan tentang ajang kompetisi, bukan tentang mana yang lebih hebat, tapi itu kan personal ya. Kita datang ke suatu tempat karena kita diberikan petunjuk, kita merasa terpanggil untuk datang ke suatu tempat untuk napak tilas, kemudian kita mendapatkan pesan-pesan berharga di sana. Mungkin ada bagian-bagian past life yang ditunjukkan oleh semesta untuk kita, jadi itu personal sih. Setuju nggak Kak Farhan? Setuju banget. Atau mungkin menurut Kak Farhan ini ya, supaya Kak Farhan juga mulai on frame ya, kalian harus mulai terbiasa juga. Nah, bener nggak nih menurut Kak Farhan itu spiritual itu adalah tentang ilmu, kemudian pencapaian, klinik atau apa ya, ajang kompetisi itu gimana sih sebetulnya? Ini kan lagi hype nih. Iya. Kalau soal ajang pencapaian sih sudah melenceng jauh kayaknya, kalau dibilang kayak gitu. Melenceng jauh ya. Iya. Betul. Sendiri kan apa ya? Lebih menggali diri sendiri sih. Menggali diri sendiri, dan kita harus fokus dalam ya, finalnya tujuannya kan di diri kita, nggak keluar gitu. Betul. Jadi memang kita kalau perjalanan spiritual itu nggak harus bisa mengikuti perjalanan spiritual orang lain juga ya Kak Farhan ya. Ikutin kata hati ya, petunjuk. Kalau kita udah sampai beberapa step atau ada beberapa progres dalam spiritual ya sudah dipada gitu, nggak usah aku sudah ini omongin orang lain. Iya betul. Ya kan kalau orang lainnya itu suka, kalau nggak suka dan ya kasih lagi kan kita nih malu sendiri. Iya betul. Jadi malah seperti kita show off ya sama dia ya. Gitu. Jadi memang apa ya? Kalau kita sengaja membuat YouTube channel memang untuk membahas tempat-tempat seperti ini, itu beda sama show off ya nggak sih? Kita pengen mengedukasi orang-orang atau generasi muda untuk kembali mencintai budayanya lagi gitu. Kita bisa bikin konten-konten apa ya yang lebih mistis bisa, tapi sebelum masuk ke itu kita udah pikirin juga kok ya Kak Farhan ya untuk bikin progres tentang YouTube channel ini, ngebahas mistis juga. Tapi kan apa ya, fondasinya harus kuat dulu kan, spiritual kita yang benar-benar kita tuh harus ada dulu. Jadi YouTube channel ini dibangun untuk akhirnya kita memperkenalkan lagi nih budaya di negeri tercinta kita ini, Nusantara kita ini, supaya lebih familiar aja ke anak-anak muda, generasi muda gitu. Dengan harapan, dengan apa ya, YouTube yang kita bikin yang mungkin memang subscribernya belum banyak ya, tapi di situ kita mempersembahkan atau bukti pengabdian kita sebagai anak-anak generasi muda ke leluhur ya, dan Nusantara itu sendiri, bahwa kita mulai loh dari hal yang kecil gitu. Nah kalian itu apa, misalkan kalau kalian tuh punya power yang lebih besar, punya kemampuan, punya skill yang lebih keren, nah kalian mau berbuat apa nih untuk Nusantara, untuk mengenalkan lagi budaya-budaya leluhur ke tingkatan yang lebih luas. Terus apa di perasaannya sampai di Prambanan? Sebenarnya ini kali kedua sih kesini, kali kedua. Ya kan, mungkin kali pertama udah dapat kenalan gitu sama tempatnya, jadi datang ke sini lagi sudah kayak nggak shock ya, lebih mengalir aja, lebih enak, frekuensinya juga nggak terlalu tekan atau apa, nyaman aja sih. Dan sebenarnya nggak sulit sih ya. Kita belum tahu sih, karena dari tadi berusaha untuk nyari dari lokalnya tapi belum nemu ya. Kita nggak tahu, mungkin ya biasanya
kami tuh kayak pas di Lawang Sewu itu juga kita dapat jalan lokal ya. Nah di sini nggak tahu kenapa, atau mungkin emang kita lagi jadi bola dulu ya. Jadi kita disuruh keluar sendiri di tempat ini mengikuti getaran vibrasi lah ya. Kita coba cari-cari jalan lokal lagi sambil kita menelusuri. Oke, segitu dulu kalian saya, nanti kita sambung lagi. Kita mau menelusuri dulu ya kan. Jangan lupa kalau mungkin ada followers di sini yang pengen collab ya, collab ngebahas tentang budaya, kemudian perjalanan spiritual. Terus sih untuk bikin apa ya, collab ya dengan anak-anak yang sama-sama generasi muda, bikin sesuatu yang bagus untuk Nusantara ya. Kita pasti terima kok, nanti tinggal cara pandang dan pikirannya dari sudut pandang yang lain. betul. Kami menerima segala bentuk ini kok ya, maksudnya kita puas ya sahabatnya, catatannya, karena kami juga masih perlu belajar dan nanti bisa kontak langsung aja, nanti link di deskripsinya kita sediakan. Ya, bisa cek ya. Kita mau kemana, Kak? Kita mau keluar dari area Candi Prambanan karena di sini udah mau prepare close ya, tutupnya kan jam 5 kalau nggak salah. Jadi sebaiknya kalau kita udah selesai, udah mulai sore, kita sebaiknya turun di sepanjang jalan exit. Kita bisa melihat ada beberapa wahana ya yang bisa disewakan, ada yang jual lukisan, souvenir yang tadi juga gantungan kunci yang harga 2.000, terus ada asgap dan sebagainya. Jadi kita masih trek untuk cari jalur keluar atau exit. Kita bisa tadi lihat juga ada akses ke Candi Bubrah, Candi Lumbung, dan Candi Sewu. Jadi sebetulnya di sini nggak cuma ada satu candi aja. Makanya untuk lebih lanjut nanti datang ke sini. Sebelumnya bisa searching informasi dulu atau tanya ke bagian information. Gitu. Lumayan jalannya ya. Review kita. Nah, di sini kita bisa lihat ada Candi Sewu, Candi Bubrah, Candi Lumbung. Ada, kita sempat melewati museum juga ya tadi, tapi kita nggak masuk. Di museum itu tempatnya di jalan exit. Jadi kalau kita mau keluar dari candi itu, nanti kita ke jalur exit sebelah kiri, nanti bisa masuk ke situ. Nah, pas kita jalan exit keluar dari Prambanan itu sendiri, kalau kita pas jalan keluar itu di sebelah kiri nanti kita nemu kafe jamu ya. Jadi buat kalian semua yang pengen
segar bugar bisa mampir di kafe jamu ini. Harganya cuma 10.000. Untuk item-itemnya kita bisa lihat di situ ya, ada beras kencur, kunyit asam, kemudian apalagi itu empon dan sebagainya. Satu gelas cuma 10.000. Jadi mungkin bisa mengembalikan energi kita setelah kita sampai jalan-jalan di air Candi tadi ya. Jadi 10.000 kita satu gelas herbal. Nah, di sini ada beberapa opsi. Mungkin anak-anak muda agak jarang ya suka gini-gini, tapi kalau kita perhatikan lagi untuk kesehatan bagus karena ini unsurnya herbal. Jadi langsung aja kita menikmati. Ini namanya kunyit asam ya. Seger banget, ada kecut-kecutnya. Mungkin yang kalian suka jamu udah biasa ya, tapi ini benar-benar kayak yang bisa diminum. Jadi untuk kalian yang nggak suka jamu pun mungkin akan ngerasa ini nggak kayak jamu, seger aja. Oke, Kak Farhan bisa langsung coba ya. Durian jamu, Kak. Oke. Minum yang rasa apa tuh, Kak? Ini yang campur. Campur. Mantap ya, Kak. Oke.